Kang Mulya, mohon izin, silakan. Ini nggak dipotong ya? Apa konkretnya nih yang bisa tergambar oleh masyarakat Jakarta bahwa soal hunian ini bisa terrealisasi? Bayangkan begini ya, konkretnya ya. Pagi-pagi bangun, sholat subuh, keluarga, kemudian makan pagi barengan, lalu kemudian berangkat, itu masih pagi-pagi masih sempat makan pagi di rumah bareng-bareng secara keluarga. Karena apa? Karena tempat kerjanya nggak jauh dari rumahnya, jalan kaki 10 menit, 15 menit. Dia misalnya jadi office boy atau jadi security, dia tinggal di sebuah rumah susun yang kualitasnya baik di pusat kota, dan itu 10 menit, 15 menit dari sana adalah tempat dia bekerja gitu. Pulang-pulang masih sempat makan malam. Yang masih udah terlanjur kerjaan dari luar kota itu gimana? Yang di luar kota. Iya, sebetulnya ini yang harus dibenahi kesempatannya ada sekarang, karena di Jakarta itu kita sedang mengembangkan Transit Oriented Development, TOD. TOD itu maksudnya apa? Kita akan membuat sebuah kawasan-kawasan yang terpadu, yang pusatnya itu adalah tempat stasiun atau halte bus begitu. Di situ loh kemudian akan menjadi sebuah kawasan terpadu, hunian di sana, kantor di sana, taman, tempat rekreasi, pasar ada di sana semua. Realisasinya juga butuh waktu ya. Nah, apalagi kalau misalnya seperti ada beberapa case yang misalnya hunian tidak layak dan mereka pekerjaannya juga mereka tidak punya skill apa-apa walaupun menjadi office boy. Nah, itu akan seperti apa? Apakah mereka diberikan juga pelatihan? Kemudian kan tidak bisa tiba-tiba mereka dipekerjakan untuk itu gitu kan? Iya, kenapa saya menyebut office boy? Itu adalah karena yang sangat basic. Tapi kan nggak boleh dong negara membiarkan warganya begitu saja. Harus ada pendidikan yang terus-menerus. Pendidikan itu nggak selesai hanya di pendidikan dasar menengah. Lalu kemudian kalau buat teman-teman itu harus ada pendidikan keterampilan. Jadi tetap harus ada pendidikan-pendidikan itu agar mereka nantinya bisa juga bekerja di sektor-sektor yang lebih produktif. Kalau kita Jakarta mau menjadi kota yang global, itu mau nggak mau nanti akan ada peningkatan, harus ada peningkatan dari warganya juga agar bisa nanti perusahaan-perusahaan yang masuk ke Jakarta itu adalah perusahaan yang requirement atau kebutuhan tenaga kerjanya lebih tinggi. Bisa nggak kita penuhi? Justru harus diperbanyak program-program pelatihan seperti prakerja dan lain-lain. Dan itu pernah ada contohannya waktu di Jawa Barat dulu, Pak RK? Ada, kalau di Jawa Barat ada Taman Sari, Rumah Susun Taman Sari, lalu kemudian di Sukabumi itu adalah penataan kampung yang digabungkan, ada komponen vertikalnya di sana. Jadi memang pendekatannya bekerja sama dengan masyarakat secara partisipasi bersama. Baik, kita dengarkan kalau dari Bang Ciko, kira-kira apa yang akan jadi solusi? Bagus tadi apa yang disampaikan, tapi kita nggak boleh lupa juga bahwa memang Jakarta ini, DKI akan berubah menjadi DKJ. DKJ artinya ada kawasan aglomerasi. Aglomerasi itu kan apa sih? Ini kawasan yang disebut penopang Jakarta. Penopang itu apa? Ya salah satunya tidak masalah bekerja di luar kota. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Kalau kita bicara soal hunian ya, tadi kan saya sampaikan hunian yang vertikal, hunian yang layak. Tidak boleh berhenti di situ. Karena apa? Karena ada iuran di situ. Pasti juga cukup memberatkan ya, nggak gratis. Apalagi mereka nggak punya pekerjaan misalnya. Iurannya sekarang berkisar dari 150.000 bahkan sampai 600.000, 700.000 ada. Jadi ini agak berat kalau memang mereka juga tetap harus mengeluarkan biaya yang besar untuk transportasi. Kami sedang mencoba memformulasikan bagaimana transportasi itu bisa gratis, ya, busway gratis, MRT gratis, LRT gratis, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita menggapai daerah-daerah kawasan aglomerasi itu. Nah, sekarang ini kan pembangunan MRT, LRT ini nanggung, berhentinya di Lebak Bulus gitu. Padahal mestinya dia langsung dong ke Tangsel dong, ke Tangerang dong, ya kan? Atau LRT bisa langsung ke Bekasi dong sampai ujungnya gitu. Artinya apa? Ketersambungan kota di antara Jakarta dan kota-kota penopang aglomerasi ini sangat penting. Karena apa? Jujur, kita nggak bisa mengelakkan bahwa memang sebagian juga bekerja di luar kota, tetapi jarak yang ditempuh agak sulit. Nah, dia mesti berhenti, kemudian dia naik ojek lagi, biayanya jadi berapa? Ya bolak-balik bisa 150.000 gitu. Nah, kalau itu digratiskan, pembangunannya diperpanjang, ya kan, rutenya diperpanjang, ini akan sangat membantu. Jadi yang kita pikirkan itu nggak boleh hanya soal huniannya, hanya soal pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di dekat hunian itu. Nggak semua juga saya setuju bahwa nggak semua adalah petani kota, ya kan. Sebagian dari warga Kampung Bayam justru punya pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin juga ingin bekerja di tempat-tempat lain. Pemberian modal bagi usaha UMKM tentunya, ya kan. Memberikan peraturan 30% wilayah umpamanya mall atau perkantoran atau BUMN dan BUMD harus diperuntukkan untuk
lahan bagi UMKM. UMKM-nya di situ diberikan modal, ya kan, atau bagi hasil dengan pengelola gedung dari BUMN dan BUMD. Banyak sekali yang bisa kita bikin, tapi memang satu hal yang paling penting adalah bahwa pembangunan ini harus betul-betul disosialisasikan dengan warga. Warganya setuju nggak sih? Itu yang paling penting, ya kan? Nggak bisa juga udah keren-keren, warganya tetap nggak mau, nggak mau, ya kan? Warganya juga harus setuju ya. Kalau dari Kang Ujang melihatnya seperti apa nih? Kira-kira apa yang sudah ditawarkan dari para perwakilan paslon ini? Konklusi juga. Ya, ini menarik ya apa yang ditawarkan oleh dua pasangan tersebut ya. Cuma memang harus kita pikirkan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh warga tadi. Nah, itu kan butuh dialog yang tidak sedikit atau tidak sebentar. Harus ada keterikatan dulu dengan pemerintah ini. Jadi konsepsinya apa, planningnya apa, perencanaannya apa, tadi dikonekkan dengan kebutuhan dari warga. Apa yang diinginkan. Jangan sampai warga butuhnya A, pemerintah menyiapkannya B. Nah, ini menjadi problem. Oleh karena itu tadi harus menyiapkan tim betul-betul yang kesana ya untuk mendalami apa sih persoalannya. Karena ini kan katakanlah pemerintahan yang baru, tentu cara pandangnya juga baru, dan saya meyakini ini ada niat baik yang tentu harus dikoneksikan dengan masyarakat di sana. Saya meyakini kita optimis saja untuk membangun Jakarta yang lebih baik ke depan. Baik, optimis untuk membangun Jakarta yang lebih baik lagi ya. Kita tunggu ya janji-janji manis siapapun yang terpilih nanti untuk direalisasikan. Betul, jangan umbar janji ya, apalagi kadar harta tidak baik ya. Nanti kita jeda dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, sudah hadir ya Pak Kabresa Pagi.